di awalnya itu dia mulai bisnis pada saat masih misalnya Herul Tanjung, misalnya siapa lagi ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ICTV. Kali ini saya mau membahas tentang bagaimana memulai bisnis di usia 18 tahun. Wow. Walaupun sebenarnya di saat sekarang di usia di bawah 18 tahun pun sudah banyak orang berbisnis. Kenapa saya lebih memilih usia 18 tahun? Ini adalah usia-usia ketika kita masih baru menjadi mahasiswa. Dan ini sangat teringat dari pengalaman saya tentang bagaimana awal mula saya berbisnis ketika masuk menjadi mahasiswa. Dan banyak orang-orang sukses yang kamu kenal itu di awalnya itu dia mulai bisnis pada saat masih misalnya Herul Tanjung, misalnya siapa lagi ya. Hmm, Pak Tahir bukan Erick Thohir, Pak Tahir yang punya Bank Mayapada yang saya bahas di Reels saya dan TikTok saya. Itu dia mulai usaha bisnis ketika dia masih mahasiswa. Nah, problemanya adalah ketika kita menjadi maba atau mahasiswa baru itu kan kita lagi sibuk-sibuknya lagi di apa ya, lagi di apa ya sama senior, itu lagi di gambling sama senior. Ya kanda begitu. Tapi seolah-olah kita disibukkan oleh aktivitas, mungkin misalnya yang biasa orang ada alasannya maba itu organisasi. Saya sibuk kuliah dan organisasi. Tapi menurut saya gimana ya, itu masih bisa kita atur selama kita punya keinginan besar atau alasan besar kenapa kita harus mau berbisnis. Jadi waktu itu mungkin saya habis membaca buku, dan mungkin tips saja bagi apalagi adinda-adinda yang usia-usia 18-an ini, untuk atau adinda yang baru masih mahasiswa baru ataupun yang mungkin tidak lanjut sekolah ya. Saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk banyak membaca, baik itu membaca buku, membaca lingkungan, membaca keadaan, membaca perasaan. Artinya kita harus melihat kondisi-kondisi di sekitar kita, bahwa peluang apa yang harus kita buat, peluang apa yang kita harus apalagi bukan peluang sih, solusi apa yang kita bakal berikan terhadap masalah-masalah yang ada. Nah, bisnis itu kan itu sederhananya dia menyelesaikan masalah. Mungkin ada orang butuh makan, ya buat bisnis makanan begitu. Misalnya orang butuh pakai baju, diselesaikan apalagi bikin bisnis baju. Dan ada mungkin variabel-variabel lainnya, misalnya saya butuh baju yang misalnya saya mau saya mau pakai baju, tapi baju itu juga bisa bersuara begitu, bisa berpikir kritis. Lahirlah Kampung Merdeka seperti itu. Jadi bahkan di tubuh kita ini semua, ini adalah banyak peluang bisnis. Misalnya di mata ada bisnis kacamata, di jari-jari orang pakai cincin. Apalagi di mulut kita sendiri ada misalnya bisnis odol, bisnis kumur-kumur, di kulit ini ya skincare, pakai mau jas begini ya, pakai baju, banyak lah. Itu pun bisa kita buat turunan. Kalau misalnya skincare apa, misalnya khusus di jerawat nih, atau misalnya khusus untuk glowing nih gitu. Masih banyak sih apalagi peluang-peluang bisnis yang kalau kita lihat diri sendiri kita ini, melihat diri kita sendiri. Begitu pula misalnya kamu baru bangun di tempat tidurmu, kau lihat bantal, ada bisnis bantal. Kemudian masuk di kamar mandi, ada odol, ada apalagi jual apalagi tempat-tempat apalagi pasta gigi. Orang odol itu sebenarnya brand ya. Tapi orang lebih kenal odol daripada pasta gigi. Ya pasta gigi, kemudian ada sikat gigimu di situ. Itu kan orang jualan bisa rak-raknya seperti itu. Kalau misalnya kita mau bikin rak yang unik untuk itu bisa kita selesaikan masalahnya. Jadi di usia 18 itu menurut saya adalah usia yang paling mantap kamu mulai bisnis, usia yang paling mantap kamu buat kesalahan. Karena nanti mungkin
hari ini atau misalnya saya hari ini adalah efek dari apa yang saya perbuat di masa lalu. Jadi kalau saya mau lihat masa depan saya harus melakukan sesuatu di hari ini. Jangan nanti baru selesai kuliah baru, saya mau bikin apa ya, mau bikin bisnis apa ya. Nah banyak begitu terjadi ketika selesai wisuda. Bingung mau bikin apa, mau kerja apa. Karena ketika dia kuliah dia tidak membuat pengalaman-pengalaman baru, sehingga ketika dia selesai kuliah baru dia bingung mau bikin apa. Kita harus maksudnya saat ini mencoba di usia-usiamu yang 18 itu, entah ini ini sudut pandang pribadi saya, walaupun itu sebenarnya kurang sehat, karena ketika saya di kuliah dulu, saya kuliah dari jam 8 sampai jam berapa ya, jam 4 sore, sampai mungkin agak kesorean lagi sedikit, atau jam-jam 3 lah misalnya pulang. Kalau kuliah kita itu kadang apalagi jadwalnya ada bolong-bolong ya, misalnya masuk pagi jam 8 sampai jam 10, nanti masuk jam 2-nya, jadi sisa waktunya itu, jarak waktunya itu saya pakai berorganisasi untuk melatih organisasi, apalagi untuk melatih bagaimana saya berorganisasi. Dan jam 4 sore sampai jam 12 malam itu saya pergi kerja sebagai operator warnet dengan tujuan bahwa saya bisa dapat apalagi paket gratisan. Tuh sekarang bahasan paket ya, internet gratisan lah ya, jadi OP saja bisa belajar. Saya mencari browsing bagaimana melihat peluang-peluang usaha. Saya sendiri beberapa ya membuat kesalahan. Saya pernah bikin baju apalagi yang konsep apalagi dibuat ilustrasi mukanya orang, kemudian disablon di bajunya. Kemudian pernah juga menjadi servis panggil lah, servis laptop. Ada beberapa lah yang saya buat, dan alhamdulillah itu yang membuat karakter saya per hari ini, insting bisnis saya per hari ini bisa ada dikarenakan apa-apa yang saya telah lakukan dahulu. Dan saat ini juga saya berpikir tentang masa depan mungkin di usia saya 40, bagaimana saya harus banyak melakukan sesuatu di usia saya saat ini. Saya harus banyak mencoba mengembangkan yang sudah ada, dan mungkin kalau saya membuat video ini adalah bagian dari suatu hari nanti saya nonton, atau anak saya mungkin nonton bahwa ini yang dikerja bapaknya, seperti itulah. Jadi ada alasan-alasan tertentu. Begitu banyak orang membuat konten dengan punya alasan-alasan tertentu, dan ada memang misalnya orang punya bikin video, bikin YouTube itu memang orientasinya betul-betul murni di uang. Itu tidak masalah, terserah. Ada juga orang murni karena mau mengcounter hatersnya, jadi dia butuh media. Ada orang juga mungkin murni karena hanya butuh terkenal, dan masih banyak lagi. Jadi di umur 18 ini kamu harus mulai berbisnis atau mulai jualan dulu. Pokoknya buatlah sesuatu yang apa ya, saya mau bilang yang paling mudah dulu. Misalnya kalau kamu bisa jadi dropshipper dulu, ya jadi dropshipper saja. Atau mau jadi reseller, yang dalam artian kamu membeli barang begitu banyak, misalnya kamu punya modal sehingga kamu bisa mendapat selisih yang begitu lebar, artinya selisih begitu tebal sehingga kamu bisa jual kembali. Atau mungkin paling sederhananya seperti video saya sebelumnya, kamu membuat konten-konten video vertikal. Mungkin 1 semester kamu konsisten itu ya bisa lah ada. 1 semester 6 bulan kalau kamu konsisten setiap hari ngupload, masa tidak ada. Apalagi nanti di 2023 apalagi YouTube Source bakal bagi hasil 45% ya dari bagi hasil iklannya. Atau apa ya lagi ya, atau menjadi makelar misalnya, istilahnya makelar itu kamu misalnya temukan orang, temanmu bilang saya cari buku ini, oke nanti saya carikan, ambillah selisih dari situ. Atau jadi apalah, pokoknya coba saja dulu semua, ambil pengalaman sebanyak-banyaknya, karena suatu hari nanti kalau kamu sudah selesai, bahkan bisa jadi sebelum kamu sarjana, kamu sudah bisa punya bisnis yang betul-betul kamu fokuskan, kamu besarkan, kamu kembangkan. Kalau di awal untuk mencari sesuatu, kerja saja dulu,
jangan terlalu takut, apalagi belum ada mungkin bebanmu itu ya belum ada tanggung jawab. Misalnya kamu sudah berkeluarga nanti itu lain lagi. Kalau kamu masih jomblo ya bikin saja, jangan terlalu banyak mikir lah. Oke? Jadi intinya adalah mulailah dari sesuatu yang paling sederhana, yang paling kamu bisa. Kalau kamu bisa desain ya jualan desain. Kalau kamu bisa rekam, mungkin seminimal kamu modal bisa video-video ya jualan, maksudnya minimal tawarkan jasamu bahwa saya bisa punya kemampuan untuk taping video. Tawarkanlah bahwa siapa yang mau pekerjakan saya, kerjakan. Disitulah kamu mau ambil pelajaran. Kalau kamu juga mau magang di tempat orang ya silahkan. Jadi misalnya kamu mau magang di saya ya silahkan tinggalkan di kolom komentar seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini video sharing-sharing saya. Semoga bermanfaat. Kalau bicara saya belepotan ya saya juga baru mau memperbaikinya perlahan-lahan. Terima kasih. Dadah.